Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Bagi kalangan umat Kristen, pasti tidak asing dengan nama Paulus. Nama yang tak bisa dilepaskan dari sejarah agama Nasrani. Dia bukan hanya salah satu tokoh paling berpengaruh, tapi juga sosok yang paling kontroversial. Mengapa? Karena ajaran-ajaran yang dibawakan Paulus ternyata sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa secara asli. Dalam sejarah agama Nasrani, doktrin-doktrin yang kita kenal kini sebagian besar bersumber dari surat-surat Paulus. Bahkan, bisa dikatakan Pauluslah yang memonopoli penafsiran ajaran Nabi Isa dan mengubahnya sesuai dengan visi dan pemahamannya sendiri. Namun siapa sebenarnya Paulus? Bagaimana kisah hidupnya? Mana datang ide-ide yang kemudian menjadi dasar utama ajaran Nasrani? Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan hidup Paulus, mulai dari masa muda, latar belakangnya, perubahan hidupnya yang dramatis, hingga bagaimana dia berhasil membentuk agama yang kita kenal sekarang ini. Sebelum dunia mengenalnya dengan nama Paulus, sebelum ia dipuja dan dipanggil rasul bagi bangsa-bangsa, nama aslinya adalah Shaul. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Ia bukan nabi, bukan murid Nabi Isa, dan bukan pula seorang pecinta Injil sejak awal. Justru sebaliknya, ia adalah salah satu penentang paling keras ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan dikenal sangat gencar memusuhi para murid Nabi Isa al-Masih. Kala itu, Paulus adalah sosok yang menakutkan bagi banyak pengikut Isa pada masa awal. Orangnya tegas, lidahnya tajam, dan keyakinannya kepada hukum Taurat begitu fanatik. Bagi Paulus, apapun yang menyimpang dari ajaran nenek moyangnya adalah ajaran sesat yang harus dimusnahkan. Dan kemunculan ajaran Nabi Isa dianggapnya sebagai ancaman, bukan hanya terhadap Taurat, tetapi juga terhadap tatanan sosial dan keimanan Yahudi. Paulus lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilikia, di Asia Kecil atau sekarang dikenal dengan wilayah Turki. Dia lahir sekitar tahun ketiga Masehi, sebuah era yang penuh gejolak. Sementara Nabi Isa diyakini lahir sekitar tahun ke-6 sebelum Masehi, yang berarti Paulus lebih muda sekitar 8 tahun dari Nabi Isa. Meskipun usia mereka berdekatan, namun jalan hidup mereka sangatlah berbeda. Pada masa itu, Tarsus adalah kota yang penting, makmur dan strategis. Ia menjadi titik temu antara timur dan barat, simpul perdagangan yang menghubungkan rute kafilah dari Asia dengan dunia Romawi di Eropa. Percampuran antar budaya membuat Tarsus menjadi pusat peradaban yang hidup. Kota ini tak hanya terkenal karena ekonominya, tetapi juga karena kekayaan intelektual dan kebudayaannya. Di Tarsus berdiri perguruan-perguruan filsafat Yunani, tempat di mana para pemikir berbicara tentang moralitas, kosmos, dan keberadaan manusia. Kuil-kuil dewa-dewi pagan menjulang tinggi, teater-teater Yunani berdiri megah dengan pertunjukan yang digemari masyarakat. Musik, puisi, komedi, hidup berdampingan dengan suara doa dan bacaan kitab. Di tengah lingkungan yang dipenuhi aroma budaya Yunani dan dominasi Romawi, Paulus tumbuh sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin dan merupakan seorang Farisi, sebuah sekte Yahudi yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Kaum yang dikenal kuat menjaga identitas keagamaannya. Meski hidup di tengah kekafiran politeistik, keluarga Paulus adalah penjaga tradisi Taurat yang setia. Hati Paulus sepenuhnya terpaut pada ajaran para nabi Bani Israel. Akan tetapi, kota itu memberinya pemahaman luas tentang dunia dan budaya, dan menjadikannya semakin teguh dalam mempertahankan kemurnian iman Yahudi. Ketika Paulus mulai menginjak usia remaja, sang ayah, seorang Farisi yang juga berkebangsaan Romawi, mengirimnya ke Yerusalem, kota suci bagi bangsanya. Di sanalah ia akan memulai babak baru dalam kehidupannya. Sebuah pendidikan keagamaan yang lebih mendalam dan terstruktur. Paulus diterima sebagai murid Gamaliel,
seorang rabi besar yang termasyhur di antara kaum Farisi, cucu dari Hillel yang agung, dan salah satu pemimpin Sanhedrin yang paling dihormati di zamannya. Di bawah bimbingan Gamaliel, Paulus belajar tentang Taurat dengan penuh semangat, menelaah hukum-hukum Musa, mempelajari tradisi ajaran Yahudi, serta menghafal fatwa-fatwa para rabi terdahulu. Namun, meskipun Paulus secara resmi adalah murid Taurat, pengaruh dunia Yunani yang ia serap sejak kecil tidak hilang begitu saja. Dengan begitu, dua pengaruh besar membentuk jiwanya. Pertama, pengaruh hukum Taurat yang kaku dan suci ditanamkan oleh keluarga dan diperkuat oleh pendidikan dari Gamaliel. Kedua, pengaruh kebudayaan Helenis, terutama dalam cara berpikir, analisis, dan struktur argumentasi filsafat yang ia serap sejak kecil di Tarsus. Gabungan dua dunia ini, agama dan filsafat, tradisi dan rasionalitas, membentuk sosok Saulus menjadi pribadi yang bersemangat, cerdas, militan, namun juga sangat kompleks. Ia bukan hanya seorang fanatik religius, ia juga seorang intelektual. Ia bukan hanya seorang penjaga hukum, ia juga seorang pembentuk doktrin. Dan justru karena perpaduan inilah, kelak ia akan menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Namun penting untuk diketahui, bahwa Paulus bukanlah orang asli Nazaret, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Ia juga bukan penduduk Yerusalem, kota suci yang menjadi pusat peribadatan dan ilmu kaum Yahudi. Lebih dari itu, Paulus bukan murid dari Nabi Isa alaihissalam. Ia bukan pengikutnya, dan bahkan tidak pernah sekalipun berbicara langsung dengan Isa al-Masih. Ada kemungkinan, menurut sebagian riwayat, bahwa ia pernah melihat Isa dari kejauhan, namun tak pernah ada hubungan atau pertemuan yang nyata di antara mereka. Hubungan Paulus dengan Isa bukanlah hubungan murid dan guru, bukan pula hubungan pengikut dengan utusan Tuhan, justru sebaliknya. Paulus adalah musuh yang keras kepala. Di masa mudanya, ia sangat fanatik terhadap ajaran Yahudi yang diwariskan secara turun-temurun. Ia melihat ajaran Isa alaihissalam sebagai ancaman besar terhadap hukum Taurat dan tradisi nenek moyangnya. Baginya, dakwah Nabi Isa adalah kesesatan yang harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Maka tak heran bila Paulus menjadi salah satu tokoh yang paling gencar memusuhi para pengikut Nabi Isa, termasuk para Hawarion, yaitu 12 murid yang setia mendampingi sang Nabi dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Salah satu peristiwa paling kelam yang tercatat dalam sejarah adalah ketika Al-Astafani, atau yang dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Stefanus, ditangkap dan dihukum mati. Al-Astafani adalah salah satu Hawariun, seorang pemuda yang berani, cerdas, dan sangat gigih dalam menyampaikan ajaran Nabi Isa. Dalam persidangan palsu yang penuh kebencian, dia difitnah dan dijatuhi hukuman rajam hingga wafat sebagai syuhada. Martir pertama yang gugur memperjuangkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang lebih memilukan, Paulus hadir di sana dan menyetujui eksekusi itu dengan diam yang penuh keangkuhan. Kejadian itu tak membuat Paulus puas. Dia semakin berambisi untuk menghapus jejak ajaran Isa dari muka bumi. Ia meminta dan memperoleh wewenang resmi dari para pemimpin Yahudi untuk menindak para pengikut Nabi Isa di berbagai kota. Ia menyusun rencana besar, memburu semua Hawariun, para pendakwah, dan pengikut Nabi Isa tanpa tersisa, menangkap mereka dan membawanya ke Yerusalem, kota di mana mereka akan diadili, disiksa, dan mungkin dihukum mati. Dalam perjalanannya ke berbagai kota, Paulus menjadi momok menakutkan bagi umat yang baru saja beriman. Bayang-bayangnya menebar teror. Nama Paulus disebut-sebut dengan ketakutan di rumah-rumah rahasia, tempat mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ia tak kenal ampun, tak ada belas kasih. Awal mula Paulus masuk ke dalam ajaran Nasrani dimulai beberapa tahun setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit. Dikisahkan dalam riwayat Lukas, suatu hari Paulus menerima mandat dari para imam besar. Tujuannya jelas, Damaskus, kota kuno yang menjadi pelarian para pengikut Isa. Ia hendak memburu mereka, membungkam risalah tauhid yang mereka bawa. Maka pergilah Paulus dengan didampingi kawan-kawannya. Namun di tengah perjalanan, saat pasir menggulung dan matahari menimpa tanah Syam, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba cahaya menyilaukan turun dari langit.
Paulus terjatuh dan dalam kebingungannya terdengarlah suara menggema, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus pun terkejut dan takut. Ia bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Isa putra Maryam yang kau aniaya. Bangunlah, masuklah ke kota. Di sana engkau akan diberitahu apa yang harus kau lakukan." Ketika Paulus bangkit, ia mendapati dirinya buta. Cahaya itu telah merenggut penglihatannya. Teman-temannya menggandeng tangannya menuju Damaskus. Di sana dalam ketakberdayaan ia berdiam selama 3 hari, tidak makan, tidak minum. Sementara itu, seorang pengikut Nabi Isa bernama Ananias mendapat visi dari Tuhan. Ia diminta mendatangi Paulus. Ananias yang tahu reputasi Paulus sebagai penganiaya, merasa ragu dan takut. Namun suara itu meyakinkannya. Dia adalah alat pilihanku untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Atas perintah tersebut, Ananias pun menemui Paulus. Ia meletakkan tangannya di atas Paulus. Maka seketika itu juga, sesuatu seperti sisik jatuh dari mata Saulus, dan ia pun dapat melihat kembali. Kemudian ia dibaptis, dan mulai memberitakan tentang Isa di sinagoga-sinagoga. Orang-orang yang mendengar Paulus tentu saja kaget, karena mereka tahu bahwa dia dulunya adalah musuh besar pengikut Isa. Namun di balik kisah dramatis yang diriwayatkan Lukas ini, para peneliti sejarah, termasuk kalangan cendekiawan Muslim dan Yahudi, menaruh tanda tanya besar. Apakah benar Paulus mengalami konversi tulus, atau adakah agenda tersembunyi? Beberapa pandangan kritis mengatakan, permusuhan Paulus terhadap para pengikut Isa begitu dalam. Namun anehnya ia tiba-tiba berbalik total dan mengaku sebagai rasul. Lebih dari itu, ajaran yang dibawanya pun berbeda drastis dari ajaran asli Nabi Isa. Jika Isa mengajarkan tauhid, Paulus menyebarkan konsep Trinitas. Jika Isa menekankan amal dan hukum ilahi, Paulus menolak Taurat dan menjadikan iman sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Jika Isa hanya diutus untuk Bani Israel, Paulus justru meluaskan ajaran kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Beberapa pendapat menyebutkan, Paulus tidak mengalahkan ajaran Isa dengan pedang, tetapi dengan doktrin. Ia tidak menghancurkannya dari luar, melainkan menyusup dan merusaknya dari dalam. Paulus mengondisikan rakyat jelata agar mempercayainya sebagai Hawariun yang ke-13, yang mendapatkan amanah melanjutkan risalah Nabi Isa alaihissalam. Lalu, dari nama Saulus Atarsus berganti menjadi nama Paulus. Perannya yang menyamar sebagai penerus risalah Nabi Isa telah berhasil. Apakah cahaya yang menyilaukan Paulus berasal dari langit, atau justru dari tipu daya gelap yang menyamar sebagai cahaya? Apakah ia benar-benar mendengar suara Isa, ataukah sebuah ilusi yang dibentuk oleh nafsu dan strategi? Hingga kini, pertanyaan itu terus menggema. Yang jelas, setelah Paulus, kekristenan berubah. Dari agama tauhid menjadi ajaran Trinitas. Dari hukum ilahi menjadi penebusan dosa. Dari pesan sempit untuk Bani Israel menjadi institusi dunia yang didirikan di atas pondasi yang baru. Paulus telah berhasil merubah banyak segala ajaran umat Nasrani, yang kemudian jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbuatan yang seperti ini telah banyak terjadi dalam agama-agama yang lain. Bahkan di dalam Islam pun peristiwa seperti ini pernah juga terjadi. Pada masa awal Islam, ketika kekhalifahan berada di tangan Utsman bin Affan, muncul sosok kontroversial bernama Abdullah bin Sabah. Ia adalah seorang Yahudi dari wilayah Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran dalam Islam, melainkan untuk merusak ajaran Islam dari dalam. Salah satu doktrin menyimpang yang disebarkannya adalah pengkultusan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ia menyebarkan pandangan bahwa Ali adalah pewaris sejati Nabi Muhammad, dan bahkan lebih dari itu, ia berusaha meyakinkan sebagian orang bahwa Ali adalah manifestasi ketuhanan. Klaim seperti ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam. Gerakan Abdullah bin Sabah muncul di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan menurut sejumlah riwayat, ia turut memperkeruh suasana yang berujung pada pemberontakan terhadap Khalifah Utsman. Setelah wafatnya Utsman, dia semakin aktif menyebarkan fitnah dan ajaran sesatnya.
khususnya dengan menciptakan narasi keunggulan mutlak Ali atas semua sahabat Nabi, termasuk menganggap para khalifah sebelumnya tidak sah. Usaha Abdullah bin Sabah ini tidak sepenuhnya gagal. Ada beberapa orang yang terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Mereka ini yang kemudian dikenal sebagai kelompok Syiah. Tapi untungnya, mayoritas umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Mereka tidak terpengaruh dengan ajaran sesat Abdullah bin Sabah. Meski ada upaya untuk merusak Islam dari dalam, seperti yang dicoba oleh Abdullah bin Sabah, Islam memiliki sistem penjagaan wahyu yang sangat kuat. Sebab Al-Quran telah dihafalkan oleh ribuan sahabat sejak masa Nabi, ditulis dalam mushaf sejak masa Abu Bakar, dan disempurnakan di masa Utsman, dan dijaga secara turun-temurun hingga hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Inilah yang membuat ajaran Islam tetap murni, meskipun berbagai fitnah dan penyimpangan muncul sepanjang sejarah. Berbeda dengan agama-agama lain yang sempat kehilangan keaslian wahyu karena tidak adanya perlindungan ilahi secara langsung seperti dalam agama Nasrani. Ketika Nabi Isa telah diangkat ke langit, tidak ada lagi yang melindungi dan menjaga kemurnian kitab Injil. Oleh karena itu robohlah agama yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Dan di atas robohan itu berdirilah agama ajaran Paulus. Akhirnya Paulus menggagas ide kekristenan dengan cara mengatur segala atribut keagamaan Kristiani. Di antaranya mengkultuskan lambang salib dan memajangnya di dalam gereja-gereja buatannya. Di samping itu, ia memiliki beberapa murid kepercayaannya, yaitu Silas dan Lukas. Lukas adalah tangan kanan Paulus yang paling masyhur. Ia adalah seorang tabib yang dipercaya merawi kisah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Riwayatnya kemudian diakui gereja dan dikenal sebagai Injil Lukas. Ia juga merawi perjalanan dakwah Hawariun, namun tidak objektif, karena lebih mengedepankan paham Paulus daripada kebenaran ajaran Hawariun. Oleh sebab itulah, di dalam kitab Kristen saat ini, banyak terdapat perbedaan ayat. Antara ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Bersama para orang kepercayaannya, Paulus menulis surat yang bertujuan melakukan dominasi pemahaman sesuai versinya. Surat-surat tersebut ia berikan kepada jemaat Arum atau Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipia, Tesaloni, dan Ibrani. Paulus melakukan itu dengan cara pendekatan ketokohan, sehingga mereka pun menerimanya. Dengan demikian, ajaran Nabi Isa berikutnya dimonopoli oleh Paulus, yang kemudian membangun semua idealisme dan keinginannya dalam bentuk suatu ajaran, di mana ajaran tersebut yang saat ini kita kenal dengan nama ajaran Nasrani. Ajaran Nasrani inilah yang berikutnya terus bertransformasi menjadi ajaran resmi di seluruh daerah kekuasaan kekaisaran. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Nasrani yang ada sekarang bukanlah murni ajaran yang sebenarnya diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat-kalimat suratnya. Karena sumber utama ajaran-ajaran yang disampaikan Paulus ini ditulis dalam bentuk surat, yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani. Surat-surat Paulus itu sekarang telah dicantumkan ke dalam bagian kitab Perjanjian Baru. Dan sebagian besar isi dari kitab Perjanjian Baru tersebut merupakan surat-surat Paulus. Paulus ini sebenarnya bukanlah rasul seperti yang banyak ditulis dalam surat-surat Paulus. Dalam banyak tulisan dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Bani Israel saja, akan tetapi untuk seluruh bangsa. Yang kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam 1, termasuk ketuhanan Al-Masih, ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri, menebus dosa manusia. Yang keempat, Nabi Isa bangkit dari kematian dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya. Atau dengan kata lain, duduk di sebelah kanan Tuhan. Tujuannya untuk memerintah manusia. Inilah ajaran-ajaran yang sekarang dipedomani oleh umat Nasrani, dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan
bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus. Karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Nabi Isa yang asli. Maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa murid Nabi Isa dan pengikut Nabi Isa yang lain, seperti Yusuf ibnu Nabbas, atau yang dikenal sebagai Barnabas. Barnabas pergi meninggalkan Paulus, yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa kepada orang-orang. Awalnya, Barnabas berdakwah bersama Paulus ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis, dan negeri-negeri Arab serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Paulus, Ibnu Nabbas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Paulus yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa. Akhirnya Barnabas pun memisahkan diri dari komunitas yang digagas oleh Paulus dan memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya ke Siprus. Semenjak itu Paulus dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Barnabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa pengikut Nabi Isa lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam. Ia pun membuat fitnahan dan kebohongan kepada mereka. Ajaran agama Nasrani yang diajarkan oleh Saulus atau Paulus jelas berbeda dengan ajaran Nabi Isa. Perbedaan pertama yang paling signifikan yakni mengenai konsep Trinitas, yaitu suatu kepercayaan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi. Ada Tuhan Bapa, Anak Tuhan atau Nabi Isa itu sendiri, dan Roh Kudus. Ini berbeda dengan ajaran monoteisme murni yang diajarkan oleh Nabi Isa, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Nabi Isa selalu menekankan pentingnya menyembah hanya kepada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan kedua adalah Paulus mengajarkan tentang penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Konsep ini sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran murni Nabi Isa, di mana Nabi Isa lebih menekankan pada pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan. Perbedaan ketiga adalah Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menurutnya, iman kepada Yesus Kristus adalah yang terpenting, bukan lagi ketaatan pada hukum Taurat. Sedangkan Nabi Isa sendiri tetap mengikuti hukum Taurat. Nabi Isa tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, akan tetapi untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Dia mengajarkan pentingnya mengikuti hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah melalui Musa. Perbedaan keempat adalah Paulus mengajarkan bahwa khitan tidak lagi diperlukan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam surat-suratnya, Paulus menekankan bahwa yang penting adalah iman, bukan praktik-praktik fisik seperti khitan. Dia menyatakan bahwa khitan adalah simbol dari perjanjian lama, yang tidak lagi relevan dalam perjanjian baru dengan Yesus. Padahal Nabi Isa sendiri berkhitan, mengikuti tradisi Yahudi yang sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan bahwa Isa disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat. Perbedaan kelima adalah Paulus mengajarkan pentingnya bernyanyi dan memuji Tuhan dalam ibadah. Dalam surat Efesus pasal 5 ayat 19, Paulus menulis berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan memuji Tuhan. Ini sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa. Kita bisa menengok penggalan ayat dalam Matius pasal 6 ayat 17, Keluaran pasal 40 ayat 31-32, Matius pasal 26 ayat 39, Bilangan pasal 20 ayat 6, Kejadian pasal 17 ayat 2-3. Di situ diterangkan bahwa Nabi Isa mengajarkan pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Puasa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan ketaatan, berwudu dan sujud. Nabi Isa juga mengajarkan pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum beribadah. Berwudu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri sebelum berdoa. Selain itu, Nabi Isa juga mengajarkan sujud sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah. Berdoa saat bersujud menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.
Perbedaan berikutnya adalah, Paulus tidak menekankan pentingnya pengkafanan sebelum penguburan. Dalam ajarannya, yang lebih penting adalah iman dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Praktik pengkafanan tidak dianggap sebagai hal yang esensial dalam ajaran Paulus. Paulus mengganti kain kafan dengan pakaian rapi dan peti mati. Berbeda dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa, kita bisa melihat dalam Matius pasal 27 ayat 59 dan Yohanes pasal 19 ayat 40. Nabi Isa mengajarkan agar sebelum dikuburkan jenazah harus dikafani lebih dulu. Nabi Isa mengikuti tradisi Yahudi yang mengajarkan bahwa jenazah harus dikafani sebelum dikubur. Ini adalah bagian dari penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Dan masih banyak lagi perbedaan ajaran yang diajarkan oleh Paulus dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa. Demikianlah sekelumit kisah tentang Paulus, orang yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.